menganalisis struktur dan kebahasan teks anekdot. Jadi ini membedakan dengan teks lainnya ya. Struktur anekdot, abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Mari kita perhatikan contoh anekdot. Salah satu contoh aksi maling tertangkap CCTV. Jadi ada seorang warga melapor kemalingan. Strukturnya ini yang pertama orientasi. Jadi pelapor pertama, pelapor, Pak, saya kemalingan. Polisi, kemalingan apa? Pelapor, mobil Pak, tapi saya beruntung Pak. Nah ini contoh dari struktur orientasi. Jadi ada si pelapor sama si polisi. Kemudian lanjut, kemalingan kok beruntung? Iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Sudah minta izin malingnya untuk berekam. Ini bagian dari struktur krisis. Ya. Perhatikan, ini bagian dari struktur krisis. Kita lanjut pada struktur reaksi. Pelapor, belum, sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Polisi mengatakan, itu ilegal, Anda saya tangkap. Ini ingat bagian dari struktur reaksi ya, contohnya. Kemudian kita lanjut pada yang terakhir, yaitu koda. Jadi di koda ini menyatakan di mana si pelapor hanya bisa pasrah tak berdaya. Jadi dia hanya diam karena tanpa dia sadari dia sudah mengatakan yang sebenarnya. Itu bagian dari cerita ini ya, contoh daripada anekdot. Kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu di mana kalian harus mengenal berbagai pola penyajian teks anekdot karena ini dapat disajikan dalam bentuk dialog maupun narasi. Contohnya penyajian dalam bentuk dialog, percakapan dua orang atau lebih dapat dilihat pada anekdot. Contohnya dosen yang juga menjadi pejabat. Nah, salah satu ciri dialog adalah menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakannya. Jadi diingat ya, kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakannya. Kita lanjut pada ini, salah satu contohnya, si Tono, saya heran dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Kata Udin, begitu saja diperhatikan si Ton. Dari kutipan anekdot di atas, kalimat langsung memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Kedua, huruf awal setelah tanda petik ditulis dengan huruf kapital. Dan antara pembicara, apa yang dikatakan dipisahkan dengan tanda titik 2. Selain dituliskan dalam bentuk dialog seperti pada anekdot dosen yang juga menjadi pejabat, ada juga anekdot yang disajikan dalam bentuk narasi. Jadi bandingkan bagaimana penulisannya. Seperti teks ini yang sudah disediakan, pada puncak pengadilan korupsi, politik jasa penuntut umum menyerang saksi. Apakah benar? Teriak jaksa dan selanjutnya. Nah, menganalisis struktur dan kebahasan teks anekdot seperti juga teks lainnya. Anekdot memiliki unsur kebahasan yang khas, yaitu yang pertama menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, menggunakan kalimat retoris, kalimat pernyataan yang tidak membutuhkan jawaban, menggunakan konjungsi, kata penghubung, menggunakan kata kerja, eksis seperti menulis, membaca, dan menggunakan kalimat perintah. Dan yang terakhir adalah menggunakan kalimat seru. Perhatikan ini contoh strukturnya. Jadi unsur kebahasannya itu kalimat menyatakan peristiwa masa lalu. Contoh kalimatnya adalah pada puncak pengadilan korupsi, politik jasa penuntut umum menyerang saksi. Dan kalimat retoris itu, apakah benar, teriak jasa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Dan selanjutnya unsur kebahasannya itu penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Contohnya adalah
Akhirnya, benar, hakim berat, Pak tolong jawab pertanyaan jaksa. Selanjutnya, unsur penggunaan kata kerja aksi. Saksi menatap keluar jendela seolah tidak mendengar pertanyaan tersebut. Next, lanjut unsur kebahasannya penggunaan kalimat perintah. Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Penggunaan kalimat seru, oh maaf. Untuk menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan, setelah Anda memahami batasan anekdot, isi, struktur, dan ciri kebahasan pelajaran selanjutnya, jadi kalian menciptakan kembali isi anekdot dengan pola penyajian yang berbeda. Sebelum menulis anekdot terlebih dahulu, belajarlah menuliskan kembali teks anekdot ya yang sudah tersedia. Seperti ini dosen yang juga menjadi pejabat. Jadi ini adalah contoh teks anekdot seorang dosen ya. Jadi yang sudah pada pertemuan minggu lalu sudah ada teks itu, kalian membaca kembali. Selanjutnya menyusun teks anekdot. Untuk menyusun teks anekdot memerlukan beberapa hal seperti tema, kritik, kelucuan, tokoh, struktur, alur, dan pola penyajian teks anekdot. Jadi langkah-langkah ini akan mempermudah dalam penyusunan anekdot. Oleh karena itu, bacalah dengan teliti agar supaya kalian bisa menyusun. Karena dalam contoh berikut ini, Anda akan mengetahui bagaimana anekdot disusun. Langkah-langkah penyusunannya disajikan dalam bentuk tabel, ya. Seperti yang pertama, tema. Contohnya ya, kasih sayang pada orang tua. Kritik, anak yang memandang orang tua di masa tuanya sebagai orang yang merepotkan. Ketiga, humor, dan selanjutnya.